Tribuners, Anda menyaksikan live update petang Senin 21 Februari 2022 bersama saya, Ratu Sejati. Beragam informasi dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia akan kami sampaikan secara langsung bersama reporter kami di lapangan. Untuk itu Tribuners, inilah live update petang selengkapnya. Informasi pertama, 120 pengrajin tempe di Depok melakukan aksi mogok produksi. Mulai hari ini Senin 21 Februari 2022 hingga Rabu 23 Februari 2022. Aksi mogok produksi itu dilakukan sebagai aksi protes lantaran harga kedelai yang melonjak tinggi. Seorang pengrajin tempe bernama Suprapto menyebut saat ini harga kedelai telah menyentuh angka Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Lalu bagaimana cara para pengrajin untuk bertahan? Sudah ada Fajar yang sudah siap dengan laporannya. Fajar, silahkan. Ya, terima kasih, dan Ratu. Selamat petang. Tadi siang, sekelompok ataupun pengusaha atau pengrajin dari tempe yang berada di sentra produksi tempe di RT 03 RW 01 di Tugu, Cimanggis, Kota Depok melakukan aksi mogok produksi terhitung sejak hari ini Senin hingga Rabu tanggal 23 Februari mendatang. Hal ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga kacang kedelai yang sebelumnya 2 minggu lalu berkisar antara Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilo menjadi Rp12.000 per kilogram. Dan jika para pengrajin ini membeli dalam hitungan 1 kuintal, itu biasanya berkisar Rp800.000. Namun saat ini, minggu-minggu ini menjadi Rp1.125.000. Untuk mensiasatinya, selama 2 minggu terakhir, 2 minggu belakangan, mereka masih mencoba bertahan dengan cara mengurangi volume atau mengurangi takaran dari ukuran tahu itu sendiri. Namun, terhitung sejak Senin hingga Rabu, hal itu tidak bisa dilakukan lama-lama, maka akhirnya mereka melakukan untuk aksi mogok selama 3 hari. Usai mogok selama 3 hari, apabila mereka berharap pemerintah dapat menyesuaikan dan stabilkan harga, dan apabila belum ada terjadi kenaikan, maka menurut Suprapto, salah satu dari pengrajin tempe di sentra produksi tempe di daerah Tugu, maka jalan satu-satunya adalah menaikkan harga. Pilihan ini dipilih karena untuk menyeimbangkan harga pengeluaran termasuk harga produksi dan jumlah pendapatan. Jadi berbeda dengan sebelum mogok yang masih memperkecil ukuran, namun Kamis jika pemerintah belum menstabilkan harga maka mereka akan menaikkan harga dan masing-masing dinaikkan dengan harga Rp1.000. Suprapto sendiri menjual tempe dengan 3 macam variasi atau 3 macam bentuk, dari yang dibungkus daun pisang yang harganya Rp2.500 sampai Rp3.000 itu nanti akan naik Rp1.000 menjadi Rp4.000. Lalu yang dibungkus plastik dengan sekira 3 ons itu nanti dari harga Rp12.000 naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000, dan ukuran setengah kilo dari Rp12.000 nanti menjadi Rp13.000. Mungkin begitu rekan Ratu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Kemudian Fajar tadi juga sempat berbincang dengan seorang pengrajin tempe bernama Suprapto. Mari kita dengarkan Tribuners. Pak, siapa dengan siapa, Pak? Bapak Suprapto. Pak Suprapto, bagaimana jelaskan terkait Kondisinya kami mogok karena harga kedelai tidak sesuai dengan harga jual. Ya, terlalu mahal. Bisa diceritakan Pak kenaikan harga kedelai itu? Dari 9.000 ke 12.000, hampir ke 12.000, mendekati 12.000 sekarang. Oke, per kilo? Per kilo. Baik, itu terjadi sudah berapa lama Pak? 2 minggu ini. Iya, lebih bahkan sehari hampir naik 2 kali itu minggu-minggu ini. Selama 2 minggu itu kan Bapak masih bertahan ya di Iya. kenaikan ini. Iya. Bagaimana Bapak mengakalinya? Entah itu mengoreksi produksi atau mengurangi ukuran kecil? Mengurangi ukurannya. Mengurangi ukuran ya Pak? Iya. Kalau Bapak sendiri menjualnya itu bagaimana Pak? Per papan atau per biji? Per biji. Iya. Per bijinya berapa Pak? Masih ada yang 6.000, 12.000, ada yang 4.000-an masing-masing.
Kalau untuk ini Pak, kedepannya bagaimana Pak? Kedepannya harapannya pemerintah ikut membantu ya, menyelesaikan harga supaya bisa stabil. Ya pokoknya harapannya pemerintah memperhatikan kami lah, supaya kami bisa lebih baik keadaannya. Kan demo mogok ini kan 3 hari ya Pak? Iya. Sampai hari Kamis berarti sudah produksi lagi ya? Minggu-minggu inilah. Minggu-minggu ini. Iya. Baik. 1, 2, atau 3 hari ke depan. Jadi habis mogok bisa produksi Pak? Kenapa Mas? Kalau habis mogok berarti produksi lagi? Iya, insya Allah bisa produksi lagi. Kira-kira produksinya kapan Pak? Produksi lagi Pak? Sekitar hari Rabu sama hari Kamis. Hari Rabu Kamis? Iya. Nah hari Rabu hari Kamis itu apakah pas produksi menaikkan harga atau bagaimana? Ya, kami akan menaikkan harga. Kalau harga nggak bisa stabil, nggak bisa kembali ke 9.000 atau 10.000, maka kami akan menaikkan harga. Dari Kota Manado dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir, termasuk Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Minahasa, Sulawesi Utara. Akibatnya Tribuners Jalan Trans Sulawesi yang berada di desa tersebut dilanda longsor hingga membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Namun kabarnya Tribuners di hari ini, Senin 21 Februari 2022, arus lalu lintas sudah mulai lancar. Pantauan selengkapnya sudah ada Fistel dari Tribun Manado. Fistel, silahkan laporannya. Halo Fistel. Ya, halo rekan Ratu. Baik, silakan laporannya Fistel. Ya, makasih rekan Ratu. Memang kami mendapat informasi di Desa Kohat telah terjadi longsor yang terjadi pada Minggu malam. Kemarin malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam di Jalan Trans Sulawesi ini di Desa Koha. Jadi ini jalan antara menghubungkan Kota Manado dan Minahasa Selatan. Nah, dari hasil pantauan kami memang saat itu masih ada satu alat eskavator yang sementara membersihkan jalan karena masih ada tumpukan-tumpukan tanah yang menutupi jalan. Dan dari hasil pantauan kami memang terjadi kurang lebih antrian 300 meter. Nah, untuk mencegah terjadinya antrian yang cukup panjang, dari eskavator memberikan kesempatan sesekali bagi pengendara untuk saling bergantian agar bisa melewati jalur longsor yang masih sementara diperbaiki. Memang informasi yang kami dapat setelah kejadian tadi malam, tadi pagi memang masih bisa dilalui, tapi memang lintasannya cukup berat, dan hanya bisa per satu mobil untuk lewat. Jadi mereka bergilir dari arah Manado, setelah itu beberapa kendaraan yang lewat baru dari arah Minahasa Selatan. Namun saat kami di pantauan kami di lokasi sudah semakin lancar, dan kurang lebih kami di lokasi setengah jam, alat sudah mulai membersihkan tanah yang ada di aspal, sehingga bisa digunakan 2 jalur, dan saat itu arus lalu lintas memang sudah cukup lancar. Nah, saat kami di lokasi memang Ibu Camat dan Kelurahan baru saja keluar dari lokasi kejadian, dan ketika kami hubungi Ibu Camat menyampaikan memang kejadian sekitar jam 11 atau jam 12 malam pada minggu kemarin, dan dengan terjadinya longsor ini tidak ada korban jiwa dan tidak ada mobil atau motor atau kendaraan yang lewat saat terjadi longsor ini. Nah, dari pemerintah kecamatan telah menurunkan 2 alat berat, yaitu eskavator yang kami temui di lokasi dan 1 alat loader untuk mendorong tanah agar bisa dipinggirkan ke pinggir jalan. Nah, dengan begitu dari Ibu Camat terus menghimbau kepada masyarakat karena cuaca di Sulawesi Utara ini belum menentu. Memang akhir-akhir ini kurang lebih 3-4 hari di Sulawesi Utara cuaca cukup ekstrim. Ada yang hujan ringan hingga hujan deras. Ada 1-2 hari memang tidak pernah terlihat ini matahari. Jadi memang banyak lokasi-lokasi di Manado sendiri, ada beberapa lokasi yang terjadi longsor, namun memang tidak ada korban jiwa. Dengan begitu, Ibu Camat menyampaikan agar masyarakat terus berhati-hati, apalagi mereka yang tinggal di daerah rawan-rawan longsor.
dia menghimbau agar kalau ada hujan deras lagi atau apalagi malam hari, masyarakat bisa mengungsi atau pergi ke rumah saudara yang lebih aman. Demikian, rekan Ratu. Baik, terima kasih Faisal atas informasinya. Berikutnya, Tribuners, seluruh siswa kelas 12 IPS 2 di SMA AN 1 Manado tak lulus dalam tes SNMPTN lantaran pihak sekolah melakukan kesalahan dalam input data. Terkait hal itu, pihak sekolah langsung memberikan penjelasan dan menyebut tak ada faktor kesengajaan dalam insiden ini. Pihak sekolah juga telah meminta maaf kepada orang tua murid, sekaligus memberi solusi untuk membantu para murid mengikuti tes selanjutnya. Les bagi murid-murid yang nilainya salah diinput akan dilakukan secara gratis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andreas dari Tribun Manado. Silakan, Andreas. Oke, Ratu. Baik. Jadi terkait masalah tersebut, di mana pihak sekolah sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, dan itu merupakan ketidaksengajaan ya. Dan kemudian mereka menggantinya dengan memberikan bimbingan atau les private bagi ke 30 siswa yang mengikuti tes di jalur prestasi itu yang tidak lulus dan yang disebabkan oleh kesalahan input ya. Dan kami sudah mengkonfirmasi ke pihak sekolah dan mereka akan segera melaksanakan solusi tersebut. Dan juga berdasarkan pantauan kami di lapangan, kondisi persekolahan di SMA 1 Kota Manado saat ini sedang menjalani masa pembelajaran jarak jauh juga ya, karena kondisi COVID-19 yang cukup meningkat drastis di Sulawesi Utara, sehingga pemerintah provinsi Bapak Oli Dondo Kame menginstruksikan bahwa semua sekolah yang ada di Sulawesi Utara itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh juga. Dan kemudian ini ya, metode pembelajarannya juga kembali ke seperti biasa yang dimana daring, dan kemudian para staf, guru-guru dan pegawai juga kembali melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi tetap datang ke sekolah. Dan menurut asesmen dari Kementerian Kesehatan bahwa kondisi pandemi di Sulut ini sudah mencapai level 4 sehingga di Kota Manado ini sudah mencapai level 4 sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan yang ketat terhadap pembelajaran, termasuk kegiatan ujian nasional, ujian tes masuk perkuliahan juga salah satunya, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Dan terpantau juga dalam kunjungan kami ke sekolah-sekolah di mana kondisi sekolah memang tampak kosong seperti sebelumnya Manado mengalami PPKM level 4 dan 5, tapi hal itu sangat sangat baik mungkin ya menurut pemerintah setempat karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Andreas atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tadi Andreas juga sempat berbincang dengan Kepala Sekolah SMA 1 Kota Manado, Novi Karamoy. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, jadi terima kasih. Memang sejak kemarin kami memang menerima petunjuk dari dinas, dan kami juga mengkomunikasikan di dinas bagaimana dengan adanya peningkatan COVID-19 ini atau Omicron virus ini, dan kami melaporkan kepada di dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara bagaimana sekolah kami ini, apakah kami harus tetap jalan ataukah kami harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh, mengingat sekarang kasus COVID-19 semakin meningkat. Dan akhirnya Ibu Kepala Bidang Dr. Sri Ratna menyampaikan kepada kami sebagai kepala sekolah
yang menyampaikan, Bu, PJJ dulu. Sesuai dengan petunjuk juga dari Gubernur Sulawesi Utara, bahwa karena meningkatnya COVID-19 ini maka seluruh sekolah harus PJJ, dan kami sudah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olidondo Kambe, di mana tadi malam kita sudah share kepada wakil-wakil kepala sekolah, kepada staf pimpinan, kepada guru-guru THL dan pegawai, bahwa kita share dengan mengatakan seperti ini. Jadi menindaklanjuti perkembangan COVID-19 dan Omicron virus dan hasil swab antigen yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu pada hari kemarin, ternyata ada beberapa Kasus COVID-19 varian Omikron telah ditemukan di wilayah Magelang beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, kunjungan destinasi wisata mulai diperketat, termasuk di Candi Borobudur. Syarat vaksinasi menjadi yang utama. Pihak pengelola juga menyebut tak segan untuk memutar-balikan pengunjung yang tidak memenuhi syarat. Lalu seperti apa detail aturan baru yang diberlakukan? Sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jogja, Nanda Sagita. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Ratu. Untuk kebijakan aturan terbaru untuk ke Taman Wisata Candi Borobudur merupakan salah satu merunut pada adanya temuan varian Omikron di Kabupaten Magelang, sehingga kebijakan tersebut dari PT Taman Wisata Candi Borobudur melakukan pengetatan kepada pengunjung yang ingin melakukan berwisata ke Taman Wisata Candi Borobudur. Salah satunya itu dengan syarat utama yaitu harus divaksin. Ini juga merupakan salah satu kebijakan mengikuti dari adanya PPKM level 3 di Kabupaten Magelang. Jadi syarat vaksin ini di mana setiap pengunjung, baik dewasa, lansia maupun anak-anak, diwajibkan untuk vaksinasi, yaitu vaksinasi lengkap untuk yang lansia dan dewasa, yaitu vaksin pertama dan vaksin kedua. Sedangkan untuk anak usia di bawah 12 tahun, vaksin diperbolehkan hanya vaksin pertama. Dan untuk pemutarbalikan sendiri, pihak dari Taman Wisata Candi Borobudur memang benar tidak melakukan tindakan tegas kepada para pengunjung yang tidak memenuhi persyaratan, yakni untuk menunjukkan kelengkapan syarat vaksinasi, di mana sekitar perharinya itu ada sekitar 8-10 orang wisatawan yang diputarbalikan karena tidak mematuhi aturan dari Taman Wisata Candi Borobudur di saat PPKM level 3 ini. Kemudian itu untuk aturan ini akan diberlakukan selama proses PPKM level 3 di Kabupaten Magelang serta mengikuti kondisi dan perkembangan kasus tren COVID-19 di Kabupaten Magelang. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih informasinya Nanda. Selamat bertugas kembali. Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau banyak memiliki peninggalan sejarah pada masa Kesultanan. Satu di antaranya adalah situs Istana Damnah yang menjadi saksi sejarah kejayaan Kerajaan Lingga Riau. Istana Damnah ini terletak di Kampung Damnah, Daik, Kecamatan Lingga, yang menjadi wisata sejarah Kabupaten Lingga. Untuk melihat secara langsung seperti apa Istana Damnah, ada Febri di sana. Febri, silakan informasinya. Halo Febri. Ya, halo Ratu. Terima kasih. Baik, perlu saya perjelas ya bahwa saat ini memang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki banyak sekali wisata sejarah. Salah satunya memang yang banyak dikenal ini situs Istana Damnah yang merupakan peninggalan Kerajaan Lingga Riau ya, yang memang untuk Istana Damnah ini memang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badur Alam Shah II ya. Ada masa pemerintahan 1857 hingga 1883. Memang beliau saat itu dibantu oleh yang di Pertuan Muda ke-10, yang di Pertuan Muda Riau ke-10 ya, Raja Muhammad Yusuf. Pada saat ini memang untuk situs Istana Damnah itu memang sudah roboh bangunannya, hanya tinggal struktur saja. Makanya ini sudah ada replika Istana Damnah yang memang menunjukkan sama persis ya bagaimana bangunan Istana Damnah itu
dibangun. Jadi untuk wisata sejarah di sini, Ratu, banyak sekali ya pengunjung yang meminati ketika mereka datang ke ibu kota Daik Kabupaten Linggah, yang mana memang ibu kota Daik Kabupaten Linggah ini merupakan wilayah yang paling dikenal di negeri luar ya. Dan negara luar juga memang dikenal dengan sebutan wilayah Bunda Tanah Melayu ya. Memang saat ini masa kejayaan Lingga Riau ini memang salah satunya replika atau Istana Damnah ini. Jadi untuk saat ini bagi mereka yang berkunjung ke sini tidak melewatkan kesempatan ya untuk melihat bagaimana situs dari peninggalan sejarah Lingga Riau ini, yang memang untuk Istana Damnah ini terdiri setidaknya ada 7 bangunan besar ya, yang memang banyak dipakai atau digunakan pada masa pemerintahan kerajaan Lingga Riau dulu. Dan untuk saat ini memang untuk replika Istana Damnah ini digunakan oleh kalangan Dinas Kebudayaan dan juga Lembaga Adat Melayu Kabupaten Linggah untuk acara-acara kebudayaan ya, memang seperti berjanji ataupun seperti hal-hal yang mengandung kebudayaan di sini. Dan untuk mungkin Tribuners yang berkunjung ke sini ya, itu ada rute akses dari kota Batam, kota Tanjung Pinang juga harus menyeberang ya untuk menuju ibu kota ataupun menuju Kabupaten Linggah ini. Ya memang setiap hari untuk akses sini sangat mudah ya, bisa menggunakan transportasi laut yang setiap hari Tribuners semua bisa berkunjung ke sini ya, karena memang transportasi lautnya setiap hari ya, sekira memang pukul jam keberangkatan baik itu dari kota Tanjung Pinang ataupun kota Batam itu sekira pukul 10. Mungkin terakhir di sini ya untuk masyarakat di sini ya, ketika Tribuners berkunjung sini sangat ramah ya, terlihat memang itu membuat kenyamanan ketika wisatawan berkunjung ke sini. Mungkin sedikit terakhir untuk melihat replika Istana Damnah ini terlihat bagai corak ya yang menandakan atau menunjukkan ciri khas Melayunya seperti bangunan bercorak kuning ataupun khas warna kuning hijaunya, ataupun dari tangganya, jendelanya itu merupakan hal-hal yang nampak kuno ataupun nampak unik ya pada masa pemerintahan Lingga Riau. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Febri atas informasinya. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang replika Istana Damnah, tadi Febri juga sempat berbincang dengan pegiat sejarah dari Dinas Kebudayaan Linggah, Lazardi. Berikut liputannya untuk Anda. Replika Istana Damnah ini mulai dibangun pada tahun 2003. Pada masa itu merupakan aset dari Provinsi Riau sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Setelah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka aset Provinsi Riau ini diserahkan ke Kabupaten Linggah untuk tadi dalam pemeliharaan, perawatan dan sebagainya. Replika Istana Damnah ini merupakan bangunan yang dibuat tadi berdasarkan sisa struktur dari tapak yang masih tersisa di lokasi Istana Damnah. Istana Damnah ini atau replika ini merupakan simbol kejayaan masa lalu di mana Kesultanan Lingga Riau pada waktu itu Sultan Sulaiman Badarul Alam Shah II yang memerintah tahun 1857 sampai 1883 telah mampu membangun sebuah istana yang sangat megah di Kampung Damnah, di mana beliau juga dibantu oleh tadi di Pertuan Muda Riau ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, juga memerintah tahun 1858 sampai 1899, dan dibantu juga oleh istrinya Tengku Bung Fatimah. Bangunan ini adalah saksi sejarah di mana Sultan pernah bertahta di kawasan ini, terutama di istana yang masih tersisa. Ini adalah replika. Jadi di sini tempat balai bertitah, di sana adalah balai Rungsri, di sana juga ada balai peraduan dan sebagainya. Banyak, lebih kurang 7 bangunan yang tersisa di bangunan Istana Damnah yang ada di Kampung Damnah. Tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di live update petang kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.